warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul materi, peran teknologi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik selama ini menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Hampir dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik rendah, berarti kompetensi pendidik pembelajaran peserta didik juga rendah. Untuk itu, diperlukan pendidik yang memiliki kemampuan akademik yang profesional, yang memadai, mutu kepribadian yang mantap, serta menghayati profesinya sebagai pendidik. Nah, profesi kependidikan merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan, sedangkan keterampilan membutuhkan pelatihan, baik berupa keterampilan yang terbatas maupun keterampilan yang berintegrasi dan mandiri. Pembentukan kemampuan profesionalisme kependidikan memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori, praktik, dan materi, serta metodologi penyampaiannya. Nah, kemampuan pembelajaran adalah perbuatan yang rumit yang merupakan pengintegrasian secara utuh berbagai komponen kemampuan. Komponen tersebut berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pembentukan keterampilan dasar pembelajaran memerlukan pengalaman lapangan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, mulai dari pengenalan medan, latihan keterampilan terbatas, sampai dengan pelaksanaan dan penghayatan tugas-tugas dengan aplikasinya terjadi secara unik karena dipengaruhi semua komponen pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai, pesannya apa yang disampaikan peserta didik, fasilitas lingkungan pembelajaran, dan komponen pendidik itu sendiri. Nah, peran pendidik lebih ditekankan kepada bagaimana merancang berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan peserta didik dalam belajar. Nah, ada beberapa perbedaan mengajar dan pembelajaran. Yang pertama, mengajar. Terjemahan dari teaching, pijakannya dari aliran psikologi berpusat pada pendidik. Nah, peserta didik dianggap sebagai objek belajar. Belajar mengajar terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Berapa pentingnya faktor eksternal dalam belajar? Belajar adalah aktivitas menyampaikan ilmu. Hadir pendidik untuk mengajar, sedangkan pembelajaran terjemahan dari instruction. Pijakannya dari aliran psikologi kognitif, berpusat pada peserta didik. Nah, peserta didik dianggap sebagai sumber belajar. Nah, belajar yang dapat terjadi di mana saja, kapan, dan di mana saja. Berapa pentingnya faktor internal dalam belajar. Mengajar merupakan bagian dari pembelajaran. Hadirnya pendidik untuk memudahkan belajar agar belajar lebih efektif, efisien, dan lebih terarah. selanjutnya yaitu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran terdiri dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Poin pertama yaitu desain pembelajaran adalah prosedur yang tersusun dari penganalisaan perusahaan apa yang dipelajari perancang. Proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan pembelajaran, penerapan atau aplikasi, pemanfaatan bahan serta strategi dan penilaian proses penetapan ketetapan pembelajaran. Poin kedua itu pengembangan. Pengembangan adalah proses terjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu. Teknologi cetak merupakan cara untuk membuat atau menyampaikan bahan seperti buku, bahan visual yang statis terutama melalui percetakan. Mekanis atau fotografis teknologi sebagai pijakan untuk pengembangan serta pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan teks yang ditayangkan pada komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Teknologi cetak atau visual mempunyai ciri yakni teks dibaca serta linear, kemudian visual direkam menurut ruang. Kedua, biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Keduanya berbentuk visual yang statis, sangat bergantung kepada kaidah linguistik serta persepsi visual. Keduanya berpusat pada pembelajaran, informasi dapat diorganisasikan dan terstruktur kembali oleh pemakai. Teknologi perangkat audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual bisa digunakan dengan gampang karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran programan. Akan tetapi sekarang lebih banyak
berlandasan pada teori-teori kognitif dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajaran yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pembelajaran relevan dengan kondisi pembelajar dan di bawah kendali pembelajaran. Prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Poin ketiga yaitu pemanfaatan merupakan aktivitas meliputi proses serta sumber untuk belajar. Pemanfaatan sangat perlu untuk kaitannya antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Pemanfaatan media yakni penggunaan yang sistematis serta sumber belajar. Pemanfaatan media bagian proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Umpamanya sebagai suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Kaidah pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pembelajaran. Pembelajar yang dibelajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajar. Poin keempat yaitu pengelolaan mencakup antara lain perencanaan, pengorganisasian, perkoordinasian, serta supervisi. Pengelolaan meliputi administrasi, pusat media, program media, dan pelayanan media. Perpaduan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program media satuan pendidikan ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga mengakibatkan peningkatan penggunaan sumber teknologikal dalam kurikulum. Terakhir yaitu penilaian. Penilaian adalah proses penentuan kecukupan pembelajaran yang meliputi analisis masalah, pengukuran acuan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Tujuan dan fungsi sistem penilaian di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu pertama yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran dan penyelenggaraan program remedial peserta didik. Untuk mengetahui kemajuan atau pembelajaran hasil setiap peserta didik dituntut antara lain memberikan laporan kepada orang tua peserta didik, menentukan promosi kelas, dan menentukan lulusan tidaknya peserta didik. Menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karakteristik peserta didik lainnya memiliki mengetahui latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk memecahkan kesulitan tersebut. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari materi kami yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh pendidik yang menguasai teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Untuk itu diperlukan pendidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai, mutu kepribadian yang mantap, serta menghayati profesinya sebagai pendidik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dengan judul Peran Teknologi Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.